Beshem Ha'af Ben Veruah Kodesh Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Shalom. Terima kasih untuk GKI Kedoya dan Pak James, juga Ibu Evelyn, dan semuanya jajaran dari pengurus dan majelis dari Gereja GKI Kedoya. Dan semua yang hadir di sini, selamat malam. Dan kita akan belajar bersama untuk mengupas kaitan Mesias, Kristus, dan Imam Mahdi. Nah, ini topiknya menarik sekali. Dan kita akan mempelajari apa sih makna dari Kristus, Mesias. Nah, Kristus adalah bahasa Indonesia yang merupakan transliterasi dari bahasa Yunani Christos. Jadi Kristus, bahasa Ibraninya adalah Mashiach. Nah, Mashiach ini kemudian berubah menjadi Masih, Mesias dalam bahasa Indonesia. Dan ini adalah merupakan turunan dari bahasa Arab. Jadi Mashiach, Mesias, Masih. Karena bahasa Ibrani, bahasa Arab, dan bahasa Aram adalah bahasa yang serumpul atau sister language. Semuanya bermakna yang diurapi. Jadi apa sih makna dari Mesias dalam Yudaisme? Yudaisme adalah ibu dari kekristenan. Makna ini kita dapatkan dari apa yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi yang pertama kalinya. Mesias dalam Yudaisme adalah sosok penyelamat dan pembebas dalam eskatologi Yahudi yang diyakini akan menjadi penebus bagi masa depan orang-orang Yahudi. Jadi konsep mesianisme ini berasal dari Yudaisme. Mesias adalah raja atau imam besar yang secara tradisional diurapi dengan minyak urapan suci dalam eskatologi Yahudi. Mesias adalah calon raja Yahudi dari keturunan Daud yang diharapkan akan memulihkan kembali kerajaan Daud atau yang dipimpin oleh Salomo. Nah, jadi Mesias yang diharapkan, konsep Mesias yang sekarang ini ada, yang beredar sekarang ini, adalah konsep Mesias setelah pembuangan dari Babel. Oknumnya itu disebut dengan Malcha Meshicha. Ini adalah bahasa Aram. Malcha Meshicha artinya adalah Raja Mesias. Nah, tapi sebelum kita masuk pada konsep Mesias yang sudah berkembang, mari kita memahami apa sih sebenarnya Mesias yang awalnya yang dipahami di dalam Alkitab kita. Nah, kita harus mengetahui bahwa ada gelar-gelar Mesias kepada tokoh-tokoh Perjanjian Lama. Jadi, coba kita buang dahulu pemahaman yang sudah berkembang itu, kita masuk kepada pemahaman awalnya dulu. Pemahaman awalnya dulu adalah satu gelar yang diberikan kepada banyak tokoh dalam Perjanjian Lama. Siapa di antara mereka? Di antara mereka adalah para imam Israel. Jadi para imam itu disebut Mesias. Kenapa para imam itu disebut Mesias? Karena para imam ini inaugurasinya, pengukuhannya, penahbisannya itu dengan urapan. Misalnya kita dapatkan dalam kitab Torah, Imamat 4 ayat 5. Imam yang diurapi. Hakohen Hamashiach. Bahasa Ibrani-nya. Hakohen Hamashiach di sini. Nah, jadi imam yang diurapi. Jadi para imam dalam Perjanjian Lama, para imam besar dalam Perjanjian Lama, semuanya adalah Mesias. Jadi Mesias itu bukan merujuk kepada satu oknum yang sekarang ini ditunggu-tunggu, tapi konsep awalnya itu adalah istilah yang dikenakan kepada banyak orang, termasuk para imam di sini, karena inaugurasinya diberikan dengan upacara pengurapan dengan minyak. Imam yang diurapi, Hamashiach, itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Jadi kita sudah mendapatkan bukti dalam kitab Torah bahwa imam Perjanjian Lama disebut Mesias. Kemudian ada lagi dalam Keluaran 29 ayat 7. Kenapa kok mereka itu disebut sebagai Mesias?
karena mereka diinaugurasi atau ditabiskan dengan minyak urapan. Apa minyak urapan dalam bahasa Ibrani-nya? Minyak urapan dalam bahasa Ibrani itu shemen hamishcha. Nah, shemen hamishcha. Dari kata mishcha di sini nanti timbul kata hamasyiah. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa ada banyak orang disebut dengan Mesias. Di antaranya adalah para imam. Kemudian raja-raja Israel itu pun disebut dengan Mesias. Sebab mereka ketika ditabiskan itu juga melalui pengurapan minyak. Misalnya dalam 1 Samuel 2 ayat 10. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Dan mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya. Dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Orang yang diurapinya ini siapa? Meshiho, dari kata Masyiah, terus dengan akhiran O, berarti Mesiasnya. Siapa Mesias Tuhan di sini? Siapa yang diurapi Tuhan di sini? Itu merujuk kepada raja yang diangkatnya. Jadi artinya para raja dalam perjanjian lama, para raja Israel dalam perjanjian lama, mereka semuanya adalah Mesias. Tapi kemudian setelah pembuangan di Babel, konsep Mesias ini kemudian bergeser. Kenapa kok bisa bergeser? Nah ini contohnya itu dalam Daniel 9 ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Anda lihat di sini Daniel 9 ayat 25 menubuatkan ada seorang yang diurapi. Seorang yang diurapi di sini ini membuat konsep Mesias setelah pembuangan di Babel menjadi berubah. Seorang yang diurapi ini siapa? Seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun dan bla bla bla. Nah ini saya nggak membahas 7 kali 7 masanya, tetapi saya masih membahas tentang istilah Mesias itu kemudian dikenakan kepada Mesias yang dijanjikan. Jadi Mesias-Mesias perjanjian lama yang dahulu sebelum pembuangan di Babel itu merupakan konsep Mesias yang lain. Konsep setelah pembuangan di Babel mereka merindukan pada Mesias yang dijanjikan. Ini adalah Mesias eskatologis yang merupakan sosok yang diurapi dan ini dijanjikan Allah untuk memulihkan kejayaan kerajaan Israel seperti pada pemerintahan Daud dan Salomo. Ada juga nubuat dari Nabi Yesaya. Ini dikenakan pada pembuangan di Babel. Nabi Yesaya pada Yesaya 45 ayat 1 memberikan gelar Mesias. Perhatikan di sini. Gelar Mesias yang diberikan kepada orang non-Yahudi. Nah, artinya gelar Mesias ini tidak eksklusif bagi raja Mesiasnya orang Yahudi, enggak, ya. Karena Mesias di sini dikenakan kepada seorang yang bernama Kores. Dia adalah raja Persia yang kemudian juga menguasai Babilonia. Dan raja Kores ini, Kores yang agung, itu berkuasa pada sekitar tahun 590 sampai 529 sebelum Masehi. Nah, ini disebut sebagai Mesias juga. Di mana dituliskan? Yesaya 45 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Limshiho. Kepada dia yang diurapinya. Arti harfiahnya ini. Siapa yang diurapinya di sini? Yang diurapinya di sini adalah Kores. Le Koresh. Koh Amar Adonai. Lim Shiho. Le Kores. Di sini. Nah, jelas di sini. Kepada seorang yang diurapinya. Siapa? Mesiasnya di situ dia adalah Kores. Yang artinya sebenarnya gelar Mesias ini
adalah gelar yang diberikan kepada banyak orang. Tetapi kemudian tetap saja bergeser karena pembuangan di Babel. Kemudian gelar Mesias itu dikenakan kepada Mesias eskatologis. Jadi setelah pembuangan di Babel ini, konsep Mesias menjadi berubah. Kapan bangsa Israel itu dibuang di Babel? Yaitu pada tahun 586 sampai 516, kira-kira selama 70 tahun. Jadi ketika rakyat kerajaan Yehuda itu dibuang ke Babel, itu terjadi setelah kerajaan Israel yang di utara itu sudah hilang, sudah lenyap, dibiarkan Tuhan lenyap karena mereka mengingkari perjanjian dengan Tuhan dengan menyembah ilah-ilah asing. Mereka tidak setia dengan Tuhan, dibiarkan hilang. Udah, biarin hilang saja. Dan tinggal kerajaan yang di selatan, yaitu kerajaan Yudea. Tapi ternyata kerajaan Yudea juga tidak setia kepada Tuhan, yang akhirnya itu membuat Tuhan menghukum kerajaan Yehuda ini dan membuangnya ke Babel. Nah, Anda bisa bayangkan ketika bangsa pilihan Tuhan ini dibuang ke Babel, mereka di situ merasa miskin semiskin-miskinnya. Bagaimana mungkin Amsegula, the chosen people, dibuang di Babel dan mereka kehilangan martabatnya sebagai bangsa yang besar. Maka ketika mereka pembuangan di Babel, disitulah konsep Mesias menjadi berubah. Mereka merindukan kapan Tuhan ada seorang yang memulihkan kembali kerajaan Israel. Dan ketika Kores dengan dekritnya itu memperbolehkan orang Israel untuk kembali ke tanah suci dan boleh membangun kembali bait Allah, yang kemudian ketika mereka kembali ke tanah suci, toh kemudian mereka belum menjadi bangsa yang merdeka. Mereka masih dikuasai bangsa-bangsa asing, mulai Media, kemudian datangnya kekuatan dari Makedonia, bahkan kekuatan dari Romawi, sampai pada zamannya Yesus mereka masih menjadi bangsa yang tidak merdeka, masih dijajah. Jadi mereka memiliki apa? Dari sebuah bangsa yang merupakan bangsa pilihan Tuhan, Amsegula, tiba-tiba dibuang, tiba-tiba menjadi bangsa jajahan, yang artinya saat itu bangsa Israel mengalami suatu keadaan inferior kompleks. Maka mereka terus-menerus mengharapkan kapan Tuhan ada pemulihan bagi Israel. Nah, jadi disitulah yang membuat orang-orang Israel menjadi salah paham pada konsep Mesias yang diurapi, yang dijanjikan, Mesias eskatologis itu. Jadi Tuhan memiliki konsep yang berbeda, bahwa Alkitab menawarkan kebebasan yang kekal dari Sang Mesias. Manusia itu dijajah oleh kekuatan dosa. Nah, masalah duniawi dibandingkan dengan nanti konsekuensi manusia itu mendapatkan kematian kekal, itu enggak sebanding dengan masalah duniawi. Jadi masalah terhadap penjajahan asing ini enggak sebanding. Dalam konsep Alkitab, pembebasan bagi dosa itu, hutang dosa yang adalah upahnya mati, itu jauh lebih penting daripada sekedar untuk membangun kembali kerajaan di bumi atau memulihkan kejayaan kerajaan Daud dan Salomo. Nah, Yahudi Rabbinik di sini menginginkan Mesias yang duniawi sebagai pahlawan perang, yang gagah perkasa, yang membangun kembali bait Allah, mengembalikan kerajaan Daud. Nah, jadi seperti yang disebut dalam Daniel 9 ayat 25 tadi, bahwa Sang Mesias yang dijanjikan itu adalah seorang raja. Maka Sang Mesias yang dijanjikan ini bisa disebut dengan Mesias, Mashiach saja dalam bahasa Ibrani. Kadang-kadang disebut dengan lengkap Melek Mashiach. Atau dalam bahasa Aramnya itu Malcha Mesiha. Nah, Raja Mesias. Jadi inilah yang menjadi perhatian orang-orang Yahudi, bahwa Raja Mesias ini seorang yang diurapi akan mengembalikan kerajaan Israel. Nah,
Sekarang saya masuk kepada konsep yang kita bahas di sini, bahwa Kohen Hamashiach, imam yang diurapi. Bahwa sang imam itu adalah sang Mesias. Jadi sang imam Mesias inilah yang akan kita bahas. Jadi the priest that anointed. Sekarang apa yang dimaksud dengan kepercayaan saudara kita umat Muslim tentang Al-Mahdi? Sebenarnya ini konsepnya hampir mirip saja. Nah, mereka pun masih berdebat apakah Al-Mahdi ini diberikan kepada Muhammad atau diberikan kepada Isa. Itu nggak ada di dalam pembahasan kita malam ini. Kalau mereka memiliki konsep-konsep tersendiri terhadap Al-Mahdi, ya silahkan. Ya. Tetapi Al-Mahdi bagi kita, Imam Mahdi bagi kita, yang kita bahas malam ini adalah Al-Mahdi yang dikenakan kepada Yesus Kristus, Allah yang inkarnasi. Kalaupun ada konsep-konsep yang berbeda, itu bukan ranah kita. Jadi people can believe what they want to believe. Itu namanya freedom of faith. Jadi kalaupun terdapat perbedaan-perbedaan walaupun namanya mirip-mirip, ya silahkan. Itu tidak ada di dalam ranah dalam pelajaran kita malam ini. Jadi walaupun kita juga sudah tahu misalnya ada di dalam kitab suci umat Muslim bahwa nama Isa dan gelar Al-Masih itu diberikan lewat malaikat, dan ini mirip dengan apa yang dituliskan dalam kitab suci kita dalam Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Siapa itu Kristus? Mesias. Siapa itu sang Mesias? Dia disebut Tuhan. Siapa yang menyebut ini? Dia adalah sang malaikat. Nah, kalau ada di dalam Al-Quran dari surah 3 ayat 45 yang mengatakan kepada perawan Maryam itu yang namanya Isa dan Al-Masih itu diberitakan oleh malaikat Jibril, ini agak mirip memang. Tetapi di sini saya hanya membahas sebatas kesamaan dari istilahnya saja. Konsepnya saya tidak akan membenturkan itu karena itu bukan ranah kita. Biarkan mereka percaya dengan kepercayaannya sendiri. Nah, saya akan membahas sedikit-sedikit saja dengan apa yang mereka kritik juga terhadap Ibrani 3 ayat 1, misalnya apa yang dikritik oleh seorang apologet Muslim, Zakir Naik yang terkenal itu, yang dia mempersoalkan Ibrani 3 ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul. Nah, rasul ya. Dan imam besar yang kita akui yaitu Yesus. Ungkapan rasul dalam konsepnya umat Muslim, rasul ini dikenakan kepada seorang nabi. Misalnya Nabi Muhammad itu disebut sebagai rasul dari Allah. Tapi Yesus di sini disebut sebagai rasul. Maka Zakir Naik itu mengatakan kalau Yesus itu rasul, yang dimana dia adalah utusan, yang bahasa Yunaninya adalah apostolon di sini, apostolos. Artinya kalau Yesus itu rasul, maka Yesus itu bukan Tuhan, wong dia itu rasul, rasul kan utusan. Maka kalau rasul itu utusan, ya dia itu manusia. Oke, dia imam besar, tapi dia itu utusan, kata si Zakir Naik. Itu konsepnya teman Muslim. Ya nggak apa-apa, silakan mereka punya konsep seperti itu. Tetapi Alkitab berbicara beda. Seorang rasul, seorang utusan itu bisa setara dengan yang mengutus. Di mana ayat yang menguatkan tentang itu? Jadi Allah kalau mengutus itu bukan berarti dia itu mengutus manusia saja. Allah bisa mengutus malaikat. Allah bisa mengutus Allah. Oh, kok ada Allah mengutus Allah? Kalau Ibrani 3 ayat 1 itu dipersoalkan umat Muslim yang mengharuskan Yesus itu manusia saja gara-gara dia adalah utusan, dia tidak membaca konsep Alkitab yang lain. Misalnya, bahwa sang rasul itu, sang utusan itu bisa Allah mengutus Allah.
Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi. Nah, oknum apa yang inkarnasi ke bumi? Dia adalah Sang Firman. Jadi ada di dalam Alkitab suatu bukti di mana Allah itu mengutus Allah, yaitu di mana Allah mengutus firman-Nya. Jadi kalau ada Allah mengutus Allah, yang di mana yang diutus ini disebut sebagai rasul, maka yang diutus ini tidak selalu manusia. Allah bisa mengutus Allah. Yesaya 55 ayat 1, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dengan apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi firman yang keluar dari mulutku, dia melakukan sesuatu yang kusuruhkan kepadanya. Jadi kalau Bapa mengurus anak, Bapa mengurus putra, ini adalah seperti Allah. Bapa mengutus firman-Nya, dan Sang Firman ini melakukan apa yang kuutuskan kepadanya. Kata rasul dalam bahasa Ibrani adalah saliach. Kalau bahasa Yunaninya apostolos. Betul-betul di sini memang Ibrani 3 ayat 1 menyebut Yesus adalah rasul. Memang bahasa Yunaninya juga menyebut sebagai hasaliach, yang artinya Yesus itu rasul. Tetapi kita harus juga memahami bahwa Tuhan tidak hanya mengutus manusia, tidak hanya mengutus malaikat, Tuhan juga dapat mengutus firman-Nya. Ya. Nah, yang artinya di sini Sang Firman melaksanakan kehendak Bapa. Maka kalau Yesus sering berkata bahwa aku melaksanakan kehendak Bapa, ini adalah pengamalan dari apa yang ditulis dalam Yesaya 55 ayat 11. Nah, jadi kalau Anda nanti berapologetik, Anda suka dikata-katain, kamu kok menyembah manusia, dia kan utusan. Iya, Yesus memang diutus Bapa. Dan Allah itu mengutus Sang Firman. Di mana ayatnya? Dalam Yesaya 55 ayat 11. Nah, ada juga di dalam Keluaran 3 ayat 14, di mana ada konsep Allah mengutus Allah, yaitu Allah mengutus firman-Nya. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Eye asher eye. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku. Eye telah mengutus, shelachani telah mengutus aku kepadamu. Nah, ya. Jadi ini kalau ayat ini kita baca dalam bahasa asli Ibrani, ayat ini menarik sekali. Musa itu tanya kepada Tuhan, namamu itu siapa sih? Mashmo. Kalau aku ditanya oleh orang-orang Israel, Mashmo apa sih namanya? Gitu. Kemudian Tuhan menjawab, Eye, Asher, Eye. Aku ya aku, kata Tuhan gitu. Nah, Eye, kemudian Tuhan mengulang namanya. Eye, namaku Eye, aku. Shelachani, aku mengutus aku. Shelachani, aku menjadi rasul untuk bagiku. Aku kepadamu. Ayat ini menarik sekali. Hanya dapat kita baca konsep kerasulan. Yang merupakan rasul ini yang setara dengan Tuhan, yaitu yang dimana Allah mengutus firman-Nya. Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Keren kan? Nah, jadi kalau banyak orang tidak mengerti dan menganggap Yesus itu sebatas manusia, kita memiliki dasar yang jelas konsep keilahian dari Sang Mesias yang dijanjikan. Firman yang menjadi manusia. Allah mengutus firman-Nya. Dan firman itu adalah Allah. Di mana ayat yang menguatkan kita semua juga sudah tahu. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, ayat ini kalau Anda baca dalam bahasa Ibrani
Keren banget. Bereshit haya hadafar. Vehadafar hayah et ha Elohim. Veha Elohim hayar hadafar. Ya. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman itu. Kalau dibaca secara harfiah dalam naskah Ibrani-nya. Jadi sang firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Dan sang firman ini pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Yang dimana di sini firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 3 menyebut bahwa sang firman itu adalah sang pencipta. Hakol niyah al yado, segala yang terjadi itu oleh karena perbuatan tangannya. Umi baladai lonia. Tanpa dia tidak ada yang terjadi. Kol ashernia. Segala yang ada tanpa tangannya. Nah, ini juga ada penguatnya juga dalam Perjanjian Lama bahwa sang firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini bukan firman biasa. Firman itu memiliki kuasa. Anda baca di sini Mazmur 33 ayat 6 dan 9. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh nafas mulutnya. Segala tentaranya. Bidifar Adonai Shamayim naasu uferuah pif kol sefaam. Jadi firman Tuhan ini memiliki kekuatan untuk apa? Menciptakan segala sesuatu. Ayat 9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Maka dengan firman ini semuanya menjadi ada. Oleh karena itu ada pujian yang sangat indah sekali dituliskan dalam Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun telah jadi dari segala apa yang dijadikan. Nah, kita sekarang membaca dari kesaksian penulis Ibrani dalam Ibrani 6 ayat 20, di mana Yesus Kristus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kita masih di sini ya. Tentang pemahaman imam besar kepada Yesus Kristus yang disebut sebagai Kohen Gadol, sebagai imam besar agung. Nah, jadi imam besar tugasnya itu apa sih? Tugasnya adalah sebagai pengantara. Imam besar boleh masuk ke dalam ruang maha suci, dan di situ dia menjadi pengantara antara umat dengan Allah. Dia mengucapkan doa-doa syafaat kepada Allah. Jadi doa syafaat hanya diucapkan oleh imam besar, terutama pada hari raya Yom Kippur. Tugas dari imam besar ini kemudian digenapi oleh Yesus Kristus, yang dimana dia menjadi penggenap dari sang mediator itu. 1 Timotius 2 ayat 5 menyebut mediator. Jadi Yesus Kristus adalah imam besar sekaligus mediator atau pengantara. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Maka kalau dia menjadi sang pengantara, maka dia harus menjadi manusia untuk menjadi pengantara yang agung, yang berbicara kepada Tuhan, mengucapkan doa-doa syafaat. Maka di situ dia bertindak sebagai sang pengantara, sang imam besar ini, sebagai mesites atau dalam bahasa Ibraninya adalah hasarsur. Imam besar agung atau sang pengantara pada zaman Perjanjian Lama telah ada pengantara, mediator, para nabi termasuk imam. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara
berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia. Allah telah menjadikan alam semesta. Di sini, Rasul Paulus juga menegaskan dalam Kolose 3 ayat 17, imam besar adalah seorang pengantara. Dia menjadi juru syafaat. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, ini kalau Anda baca dalam naskah bahasa Ibrani-nya, ini menarik sekali. Yang dimana sang imam besar itu kalau berdoa itu selalu mengangkat tangan. Dalam naskah bahasa Ibrani-nya itu menulis begini. Vehodu, dan kalian bersyukurlah kepada Allah Lelohim Avinu, kepada Allah Bapa kita. Al-Yado, yang ditunjukkan kepada tangan dari Yesus Kristus. Karena Yesus adalah sang pengantara, yang dimana seorang imam itu kalau berdoa itu sambil mengangkat tangan, maka kita letakkan doa-doa kita itu di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah kenapa kalau hari ini kita berdoa itu selalu di dalam nama Yesus, di mana penegasnya itu salah satunya adalah dalam Kolose 3 ayat 17, karena di dalam nama Yesus kita meletakkan doa-doa kita itu untuk disampaikan kepada Tuhan Yesus sebagai sang pengantara kita kepada Bapa kita yang di surga, karena Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus adalah Hasyarshu, sang imam besar, sang Mesites, seorang pengantara, Hakohen Hagadol, seorang imam besar agung. Yesus Kristus telah melakukan korban darahnya sendiri satu kali untuk selamanya, dan karena kehendaknya inilah kita, orang-orang yang percaya ini, telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang memiliki imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Sekarang kita akan mempelajari mengenai sejarah keimamatan. Imam pada zaman leluhur Israel. Jadi sebelum ada di padang gurun, itu sudah ada imam. Jadi sebelum terbentuknya keimamatan orang Lewi, itu sebenarnya sudah ada imam. Nah, mari kita bersama-sama mempelajari imam sebelum masa kepemimpinan imamat Lewi. Nah, imamat Lewi itu adalah keturunan Israel. Tapi sebelum adanya bangsa Israel ini, sudah ada imam sebelumnya. Siapa imam yang ada pada zaman leluhur Israel? Pada zamannya Abraham. Dia adalah Melkisedek. Nah, Melkisedek ini adalah Melek Shalem. Melek Shalem ini adalah Raja Shalem. Nah, kalau kita artikan secara harfiah berarti dia adalah Raja Shalom. Nah, nanti ini akan ada hubungannya dengan nubuat dari Nabi Yesaya dalam Yesaya 9 ayat 5. Tapi sebelum itu kita akan mempelajari siapa itu Melkisedek. Kenapa keimamatan Yesus Kristus disebut sebagai keimamatan menurut peraturan Melkisedek. Apa dasarnya? Maka kita harus mengenal dulu siapa sih itu Melkisedek. Nah, kita baca Kejadian 14 ayat 17 sampai 20. Setelah Abram kembali mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Nah, ayat 18 menarik. Melkisedek, Raja Shalem, Raja Shalom, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Nah, jadi ia adalah imam dari Elohim yang maha tinggi. Elohim pencipta alam semesta.
Lalu sang imam ini, Melkisedek ini, memberkati Abram. Wow. Jadi ada seorang imam pada masa Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Elohim yang Maha Tinggi, El Elyon, pencipta langit dan bumi. Yang artinya Raja Salem ini penyembah dari Allah Israel. Atau juga ada yang menyatakan bahwa Melkisedek ini adalah penjelmaan atau teofani di Perjanjian Lama. Penjelmaan Allah dalam bentuk manusia, yaitu Melkisedek. Nah, itu suatu penafsiran. Ayat 20. Terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya itu. Karena Abram menang perang, dia mendapatkan banyak rampasan, 10% dari rampasannya itu diserahkan kepada imam dari Allah yang Maha Tinggi ini, El Elyon, yaitu Melkisedek. Siapa itu Melkisedek? Dia nggak ditulis silsilahnya, tapi dia tiba-tiba ada menjadi imam besar. Nah, ada yang menafsirkan bahwa Melkisedek ini adalah teofani. Apa itu teofani? Teofani adalah penampakan Allah pada Perjanjian Lama. Atau ada yang mengatakan bahwa Melkisedek ini adalah kristofani, penampakan Kristus pada Perjanjian Lama. Enggak apa-apa ya, namanya juga tafsir. Boleh dipercaya, boleh enggak. Ya. Jadi ada tafsir yang mengatakan bahwa Melkisedek ini adalah teofani atau kristofani. Tapi ada juga satu naskah yang ditemukan pada Gua Qumran yang menyatakan bahwa Melkisedek ini adalah seorang hakim. Yaitu pada satu naskah fragmen, naskah yang robek dari Gua 11 di Qumran yang menggambarkan bahwa Melkisedek ini adalah hakim yang ditentukan Allah di pengadilan sorgawi atas dasar Mazmur pasal 77 dan ayat-ayat berikutnya, yaitu Mazmur 82 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Melkisedek ini termasuk hakim. Dalam pandangan Yahudi Rabinik ini juga menarik. Siapa itu Melkisedek? Orang Yahudi Rabinik mengatakan bahwa Melkisedek adalah Sem putra Nuh. Jadi Sem putra Nuh ini kemudian menjadi raja di Salem, di mana itu ditulis dalam literatur Yahudi dalam Nedarim 32b. Ada juga penafsiran dari Rashi yang ditulis dalam komentari dari Kejadian 14:18 bahwa pandangan Yahudi Rabinik kembali menyatakan bahwa Melkisedek adalah Sem putranya Nuh, yang dimana Sem ini adalah nenek moyang, bapak leluhur dari Abraham itu sendiri. Bapak leluhur dari Abraham, dia adalah imam besar agung. Jadi ini menunjukkan bahwa memang imam itu posisinya lebih tinggi daripada yang diberkati. Bolehlah, karena dia memang adalah Sem yang merupakan leluhur dari Abraham sendiri. Dan juga ada literatur-literatur yang lain yang menyatakan bahwa Melkisedek adalah Sem. Kalau seandainya Melkisedek itu adalah Sem, masa seorang imam itu nggak disunat? Nah, menurut penafsiran orang Yahudi lagi-lagi dalam Bereshit Raba 43 menyatakan bahwa Melkisedek itu terlahir sudah disunat, maka dia bisa menjadi imam. Nah, ini lagi-lagi juga penafsiran. Anda boleh terima, boleh juga enggak, namanya juga wawasan. Nah, tentang pemahaman bahwa Melkisedek adalah Sem, itu bisa jadi benar. Melkisedek adalah Sem, kalau Sem itu adalah putra dari Nuh, yang dia itu kelahirannya setelah Nuh berumur 500 tahun, dan umur dari Sem ini adalah 602 tahun, sampai ke sini 602 tahun, lalu dia mati di sini. Abraham itu kira-kira lahirnya itu di sini, ya. Jadi setelah masa Sem kan, karena dia adalah anaknya Tera, di sini Abraham. Nah, ketika Abraham itu menghadap kepada Melkisedek yang adalah Sem, ini bisa jadi benar.
Karena itu terjadi kira-kira pada masa-masa sebelum ini. Pada masa-masa sebelum ini. Jadi bisa jadi Abraham itu bertemu dengan Sem, yang dimana Sem ini adalah Melkisedek. Ada juga penafsiran yang lain, yaitu dalam tulisan seorang Arab, Syahid Aben Betrik, yang mengatakan bahwa Melkisedek ini adalah Peleg, jadi putra dari Peleg. Mungkinkah itu? Atau Melkisedek ini adalah Peleg itu sendiri? Mungkin nggak sih? Nah, kalau seandainya Melkisedek ini adalah putra dari Peleg atau Pelegnya sendiri, ini bisa jadi nggak terjadi. Karena Peleg itu mati pada umur 239. Kalau dia itu misalnya anaknya Reu, Melkisedeknya itu Reu, bisa jadi juga benar. Tapi orang Yahudi lebih melihat bahwa Melkisedek itu adalah Sem, karena Sem umurnya panjang, kemungkinan bertemu dengan Abraham itu dalam kurun waktu ini itu bisa jadi benar. Nah, ini tafsir, Anda boleh menerimanya, boleh enggak. Jadi nggak usah didebat kalau tafsir, namanya juga tafsir. Beda boleh, namanya juga tafsir. Nah, kenapa kok mereka punya pemahaman demikian? Karena yang memberkati itu pastilah seorang yang posisinya lebih tinggi. Ini ditulis dalam Ibrani 9 ayat 7 sampai 9. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan dari sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Jadi di sini Melkisedek yang oleh penafsiran orang Yahudi adalah Sem, Melkisedek adalah imam yang lebih dahulu ada daripada Lewi. Karena Lewi itu adalah keturunannya Abraham. Melkisedek ketemu Abraham sebelum bangsa Israel itu lahir. Imamat 9 ayat 22. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu. Harun menjadi Mesites. Harun menjadi Hasarsur. Lalu ia memberkati mereka. Kemudian turunlah ia. Setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Nah, ini dikaitkan dengan Ibrani 5 ayat 1. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah supaya ia mempersembahkan persembahan korban karena dosa. Nah, tugasnya imam itu apa sih? Mempersembahkan korban karena dosa. Karena dosa itu adalah upahnya mati, mati harus dibayar mati, maka kematian dari binatang yang dipersembahkan itu sebagai tipologi dari kematian yang nanti penggenapannya itu dilakukan oleh Sang Mesias yang darahnya tercurah untuk membayar upah dosa yang upahnya adalah mati. Nah, pada zaman Eksodus, Musa diberi tugas oleh Tuhan untuk menyuruh abangmu Harun, Keluaran 28 ayat 1, bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Nah, jadi keturunan Harun ini memegang jabatan imam bagi Tuhan. Nah, tapi ini adalah keturunan Abraham. Dan Melkisedek sudah ada sebelumnya. Nah, keimamatan hanya diberikan kepada orang Lewi dari garisnya Harun. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Sedang orang-orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Yang artinya di luar garis keimamatan Lewi, di luar garisnya Harun, kalau orang mau nyoba-nyoba jadi imam, itu dia harus dihukum mati. Enggak boleh dari keturunan selain Lewi itu menjadi imam. Tapi sebelumnya ada imam loh, yaitu apa? Melkisedek yang bukan dari golongan Lewi ini. Jadi golongan Lewi itu boleh menjadi imam yang terbesar.
HaKohen Hagadol. Nah, sekarang bagaimana dengan latar belakang penetapan Sang Mesias sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek? Yesus Kristus lahir sebagai orang Yahudi. Lahir sebagai orang yang dilahirkan dari suku Yahudi, yang artinya dia bukan imam kan? Bukan keturunan imam. Kalau keturunan imam kan Lewi. Tapi bagaimana Yesus bisa menjadi imam? Nah, itulah sebabnya ada suatu ketentuan imam yang lain, yaitu imam menurut peraturan Melkisedek, yang artinya keimamatannya tidak bergantung dari garis keturunan Lewi. Berarti ada imam yang di luar orang Lewi, yaitu imam menurut peraturan Melkisedek, dan ini ada peraturannya sendiri. Karena Melkisedek, Raja Salem, keimamatannya itu jauh terbentuk sebelum keimamatan Lewi, maka keimamatan menurut peraturan Melkisedek ini menjadi imam yang lebih tinggi daripada imam-imam yang biasa. Dan ini disebut dalam Mazmur 110 ayat 4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesali. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Jadi orang Yahudi memandang Mazmur 110 ayat 4 ini sebagai ayat mesianik. Anda bisa membaca ayat satunya itu yang dimana dikatakan bahwa Mesias ini adalah keturunannya Daud, tapi oleh Daud disebut sebagai tuannya. Nah, dan sang tuan ini adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek menurut Mazmur 110 ayat 4. Seperti yang dituliskan oleh Daud. Daud seorang imam juga. Daud seorang imam. Imam menurut peraturan Melkisedek. Jadi raja-raja Israel kuno boleh juga disebut dengan imam. Maka kalau penyebutan di sini, Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Anak Daud di sini karena Daud adalah seorang imam juga menurut peraturan Melkisedek, maka Yesus di sini juga imam menurut peraturan Melkisedek. Sefer Toledot, Yeshua Hamashiach ben David ben Abraham. Nah, penyebutan nama Daud di sini itu juga menyebutkan dia sebagai keturunan raja, dia juga keturunan dari imam menurut peraturan Melkisedek. Dan dia juga keturunan dari Abraham, bapak orang berimam. Nah, ada satu hal yang menarik. Kok bisa sih Daud itu juga disebut sebagai imam? Di mana ayatnya? Ada. Jadi kita nggak boleh sembarangan ngomong. Semua harus ada dasarnya. Karena kita selalu membaca ayat secara pesyat. Membaca ayat secara harfiah. Jujur, lurus, apa adanya. Jadi Daud dan keturunannya adalah golongan imam-imam menurut peraturan Melkisedek. Di mana buktinya? Yaitu dalam 2 Samuel 8 ayat 18. Benaya ben Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti. Anak-anak Daud, di sini Anda baca, menjadi imam. Jadi di sini kita membaca 2 Samuel 8 ayat 18, terjemahan bahasa Indonesianya itu jauh lebih bagus daripada terjemahan King James. Ya. Terjemahan King James itu diterjemahkan sebagai chief ruler di sini. Di sini seolah-olah menyembunyikan keimamatan dari kohennya Daud ini. Barangkali penerjemahnya saat itu menganggap aneh. Loh, kok Daud, kok putra-putra Daud kok disebut imam? Ini salah kali, gitu kan. Nah, padahal itu betul, benar-benar betul. Maka terjemahan bahasa Indonesia untuk ayat ini jauh lebih bagus daripada terjemahan bahasa Inggris. Kan ada banyak tuh, orang itu sering ngata-ngatain terjemahan bahasa Indonesia, salah lah, terus nggak tepat lah. Tapi untuk 2 Samuel 8 ayat 18 ini, terjemahan bahasa Indonesia lebih tepat daripada terjemahan bahasa Inggrisnya. Karena ayat bahasa asli Ibrani itu betul-betul menulis Uvene David, Kohanim. Jadi keturunan dari Daud
itu adalah golongan imam, kohanim. Betul-betul ditulis sebagai imam. Lah kok di sini cuma diterjemahkan sebagai chief ruler. Karena penerjemahnya ini takut salah barangkali, gitu kan? Enggak dong. Masa Daud ini imam? Betul. Jadi Daud dan keturunannya adalah golongan imam menurut peraturan Melkisedek. Raja itu juga dirujuk sebagai imam. Jadi 2 Samuel 8 ayat 18 mengukuhkan terhadap tulisan Daud sendiri, yaitu Mazmur 110 yang disebut oleh orang Ibrani sebagai Mazmur Mesianik. Itulah sebabnya Ibrani 6 ayat 20, karena Yesus adalah keturunan Daud, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek, Mazmur 110 ayat 4, dan juga bukti dari 2 Samuel 8:18, Yesus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Jadi Yesus Kristus adalah Kohen Gadol Leolam Aldifrati Melkisedek. Jadi Yesus oleh peraturan Melkisedek dia dikukuhkan sebagai imam, yaitu imam di luar keturunan Lewi. Paham di sini? Nah, jadi Mesias yang dijanjikan, dia adalah raja, dia sekaligus imam. Kalau cuma raja saja tapi bukan imam, itu bukan Mesias yang dijanjikan. Maka dia harus raja sekaligus imam. Nah, kalau raja itu kan bukan orang Lewi. Garis kerajaan itu ada di dalam garis Yehuda. Tapi bagaimana garis kerajaan ini bisa menjadi imam? Maka harus ada peraturan yang mengaturnya, yaitu apa? Peraturan Melkisedek. Ibrani 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita memiliki imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Jadi konsep Malcha Mesiha, raja yang diurapi, kapan sih ada? Nah, kalau Anda membaca Proto Evangelium, yaitu Kejadian 3 ayat 15 yang disebut oleh Bapak Gereja Irenaeus sebagai Injil yang pertama, berita Injil yang pertama, yang dimana pada saat Daud jatuh ke dalam dosa, pada saat itu pula Tuhan memberikan satu nubuatnya yang besar bahwa akan ada keturunan perempuan yang akan membereskan dosa. Dan menariknya, terjemahan dari Kejadian 3 ayat 15 dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Aram yang dilakukan oleh Jonathan ben Uziel. Siapa itu Jonathan ben Uziel? Dia adalah murid terbaik dari Beit Hillel yang mungkin sepantaran dengan Yesus Kristus. Dia menerjemahkan Kejadian 3 ayat 15 itu dengan menambahkan kata dalam bahasa Aram Malcha Mesiha, yang dimana ini adalah penunjuk bagi orang-orang Yahudi bahwa Kejadian 3 ayat 15 ini adalah nubuat Tuhan yang pertama akan hadirnya Sang Mesias. Maka Jonathan ben Uziel menambahkan penafsiran-penafsiran para rabi yang dimana Mesias yang dijanjikan itu sudah dinubuatkan Allah sejak di Taman Eden, yaitu Kejadian 3 ayat 15. Jadi Melkisedek, raja dan imam. Mesias yang dijanjikan adalah raja dan imam. Ada sesuatu yang menarik, kayaknya tebak-tebakan, tapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang menarik. Ketika Yesus mengajar di Bait Allah, Tuhan memberikan kuis kepada para ahli Taurat, orang-orang Farisi itu. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata bagaimana ahli-ahli Taurat itu dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud. Kan Yesus tanya, siapa itu Mesias? Orang-orang Farisi dan para ahli-ahli kitab itu mengatakan Mesias adalah anak Daud. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan, bagaimana kalau Mesias itu anak Daud dan Daud menyebut keturunannya itu sebagai tuannya. Mazmur 110 ayat 1. Ini menarik sekali. Jika Daud menyebut dia adalah tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya pula? Kuis ini sangat menarik. Jawabnya sebenarnya gampang, tapi gampang-gampang susah. Mazmur 12 ayat
37. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin dia adalah anaknya? Orang banyak yang besar jumlahnya itu mendengarkan dia dengan penuh minat. Iya ya. Bagaimana kalau dia itu keturunan Daud, yang dimana posisi leluhur pasti lebih tinggi. Orang Israel memandang Yakub lebih tinggi daripada mereka. Yakub memandang Ishak lebih tinggi dari dia. Jadi orang Israel juga memandang Ishak dan Abraham lebih tinggi dari mereka. Yang artinya kalau leluhur itu dalam posisi yang lebih tinggi daripada keturunannya, tapi kok di sini Daud menyebut anaknya itu, menyebut keturunannya itu sebagai tuannya. Kok bisa? Nah, ini menjadi kebingungan bagi orang-orang Yahudi kala itu. Betul, Matius 1 ayat 1 dikatakan bahwa Yesus Kristus itu anak Daud, keturunan Daud. Tapi bagaimana Daud menyebut keturunannya ini adalah tuannya? Maka tidak bisa tidak. Kalau leluhur itu kedudukannya lebih tinggi, tapi di sini leluhurnya kok bisa menyebut keturunannya itu sebagai tuan dalam posisi yang lebih tinggi, maka tidak bisa tidak. Sang Mesias yang dijanjikan, imam besar yang agung itu adalah Allah yang inkarnasi. Walaupun dia lahir dalam keturunan Daud, tapi dia adalah Allah. Maka tidak bisa tidak, maka Daud harus menyebut dia sebagai Adoni, tuanku. Ya, Adonai, Adoni dalam artian tuan dan Tuhan. Dia Tuhanku. Daud menyebut dia Tuhanku. Kok bisa keturunannya disebut sebagai Tuhannya? Karena dia adalah Allah yang inkarnasi. Jadi di sini Daud mengatakan satu penglihatannya, ya, satu nubuatan yang besar. Demikianlah firman Tuhan kepada tuanku. Ya, siapa itu tuannya? Keturunannya sendiri. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumbuhan kakimu. Dan oleh orang Yahudi, ayat ini disebut sebagai ayat mesianik. Bahwa Sang Mesias lahir dari keturunan Yahudi, tapi Daud kok bisa sih nyebut anaknya itu sebagai tuan? Nah, orang-orang Yahudi waktu itu bingung. Sebenarnya mereka tahu, tapi mulutnya nggak mau admit. Kalau seandainya mulutnya itu mau admit, mereka akan tahu. Itu kamu Yesus. Engkaulah yang disebut oleh Daud bahwa engkau adalah tuannya Daud. Tapi waktu itu orang-orang Farisi yang ada di Bait Allah itu matanya masih dibutakan dan kesombongannya belum diruntuhkan. Maka walaupun mereka dapat memahami makna dari ayat ini, mereka tidak mau mengakui bahwa ini dikenakan kepada yang bertanya itu. Bahwa Yesus Kristus lahir dari keturunan Daud, tetapi Daud menyebut dia sebagai tuannya. Dan ungkapan duduk di sebelah kanan Allah ini adalah suatu ungkapan alegoris yang menyatakan simbol kekuatan. Jadi kalau Anda membaca dalam Matius 28 ayat 19, Tuhan Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan kekuasaan sorga dan di bumi. Dan baru setelah itu Tuhan mengucapkan amanat agungnya. Jadi Tuhan Yesus telah menerima kekuasaan dan kekuatan itu sebagai penggenap dari Mazmur 110 ini. Nah, jadi tangan kanan adalah simbol kekuasaan seperti yang ditulis dalam tulisan Musa dalam Keluaran 15 ayat 6 ini. Nah, jadi Melek Shalem. Melek Shalem adalah Raja Shalom, Raja Mesias. Nah, Raja Mesias ini kemudian digenapi dengan hadirnya Sang Mesias, yaitu Syar Shalom yang ditulis dalam Yesaya 9 ayat 5. Jadi kalau Melkisedek disebut sebagai Raja Salem, Melek Shalem, Yesaya 9 ayat 5 ini menubuatkan seorangnya anak yang lahir itu, gelarnya yang keempat itu adalah Syar Shalom, Raja Damai, Raja Salem, Raja Damai. Jadi ada
tipologi dan antitype. Gelar keempat dalam Yesaya 9 ayat 5 sebagai Raja Damai, Raja Shalom. Kenapa hanya diberikan kepada Yesus? Bukankah Musa juga mengajarkan tentang Shalom? Daud juga mengajarkan tentang Shalom. Tapi kenapa Daud tidak digelari sebagai Syar Shalom? Syar Shalom hanya diberikan kepada Raja Mesias. Karena Yesus sang imam besar ini mempersembahkan darahnya sendiri di ruang Maha Suci dan dia sebagai pengantara yang mendoakan umat ini sebagai juru syafaat dan dia membawa korban darahnya sendiri. Ibrani 9 ayat 7-9. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Di situ dia menjadi juru pendamai. Nah, kata damai dalam bahasa Ibrani itu apa? Peace, shalom. Maka Raja Shalom, Syar Shalom hanya dikenakan kepada Yesus Kristus saja. Nah, apa yang ditulis dalam Ibrani pasal 9 ini, latar belakangnya adalah upacara Yom Kippur, yang dimana dalam upacara Yom Kippur itu imam besar mempersembahkan darah korban binatang. Tetapi penggenap dari Yom Kippur ini, yaitu imam besar agung kita, yaitu Yesus Kristus, dia mempersembahkan darahnya sendiri satu kali untuk selama-lamanya sebagai jalan pendamaian. Kenapa harus ada pendamaian? Kenapa harus ada pelunasan? Karena ini adalah untuk memenuhi hukumnya Tuhan sendiri yang Tuhan sudah ucapkan dalam Kejadian 2 ayat 17. Tuhan memberikan warning kepada Adam, semua buah yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya. Tapi yang di tengah-tengah itu, pohon yang di tengah-tengah itu yaitu pohon pengetahuan yang baik, yang jahat, jangan kau makan buahnya darinya. Pada saat engkau memakannya, pada saat engkau melanggarnya, pada saat engkau berdosa, pastilah engkau mati. Nah, pada saat engkau berdosa, pastilah engkau mati. Yang artinya upah dosa adalah mati. Maka dari ayat ini, ya, kemudian ada satu midras dari Rasul Paulus yang mengatakan upah dosa adalah mati. Jadi Roma 6 ayat 23 memiliki dasar dalam Kejadian 2 ayat 17. Upah dosa adalah mati. Nah, jalan supaya tidak mati, mati kekal, itu harus melalui karunia Allah, yaitu hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang matinya itu adalah merupakan penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15. Maka Roma 6 ayat 23 ini adalah suatu midras, suatu penjelasan dari kitab Torah yang sangat luar biasa, mencakup 2 ayat yang sangat mendasar, yaitu Kejadian 2 ayat 17 dan Kejadian 3 ayat 15. Upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, pada saat itu Tuhan memberikan tipologinya yang pertama, yaitu kematian binatang yang tidak berdosa, dibunuh oleh Tuhan, kulitnya diambil sebagai pakaian bagi Adam. Ini adalah tipologi dari binatang yang tidak berdosa, harus dibunuh gara-gara Adam berdosa. Adam yang berdosa upahnya mati, mati dibayar mati dengan kematian binatang saat itu. Dan ini menjadi suatu tatanan liturgi ibadah orang Israel, harus mempersembahkan korban terus-menerus sampai nanti digenapinya kematian Sang Mesias di Yerusalem, yang kematiannya itu menjadi penggenap pelunas dari semuanya itu. Jadi cara bebas dari mati, mati dibayar mati. Kalau di Taman Eden divisualkan dengan kematian
anak domba yang tidak berdosa, kulitnya diambil bagi pakaian bagi Adam, nanti penggenapannya kematian anak domba Allah. Nah, itulah sebabnya dalam ibadahnya orang Yahudi itu hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibadah sakramental itu adalah cara dari ibadahnya orang Israel dilakukan terus-menerus sampai nanti Yesus Kristus mati di kayu salib. Maka agama Yahudi dan agama Kristen adalah agama sakramen religion. Karena ada seorang yang mati sebagai pembayar dosa itu. Nah, Yesus sebagai kapora, sebagai pendamai dari dosa itu. Nah, kalau saya mau lanjutkan sebagai penggenap dari gelar Yesus Kristus sebagai Shar Shalom, jadi kata Shalom itu bisa berarti peace yang mendamaikan hubungan antara manusia dengan Tuhan sejak di Taman Eden terpecah gara-gara Adam berdosa. Siapa yang mendamaikan? Yang mendamaikan adalah Yesus Kristus, Shar Shalom, Raja Shalom. Nah, kata Shalom itu juga bermakna lain lagi. Jadi yang pertama artinya adalah peace atau mendamaikan. Makna kedua adalah melunasi. Nah, kata melunasi dalam bentuk binyan PL, silem, kemudian ada satu kata-kata yang sangat luar biasa. Ini biasa kita dengar dengan kata tetelestai. Nah, tetelestai ini kan bahasa Yunani. Kan Yesus itu orang Yahudi. Yesus nggak mungkin ngomong bahasa Yunani di kayu salib karena dia adalah orang Yahudi. Pastilah bicara bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Anda coba bayangkan, tetelestai dalam bahasa Ibrani itu apa? Tetelestai dalam bahasa Ibrani itu adalah nishlam. Nah, nishlam adalah bentuk pasif dari kata shilem. Nishlam itu sudah diperdamaikan. Itu sudah dilunasi. Maka sang pelunas ini adalah Yesus Kristus. Itulah sebabnya dalam Kolose 2 ayat 14 sampai 15 ini menyatakan demikian. Dengan menghapuskan surat hutang. Upah dosa adalah maut. Jadi hutang dosa adalah kematian. Kematian itu sudah dibayar secara lunas dengan kematiannya di kayu salib, maka pantaslah ketika di kayu salib itu Tuhan mengatakan apa? Itu sudah dilunasi. Dan menarik juga Yohanes Pembaptis menunjuk kepada hidungnya Yesus. Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Karena dia yang menghapuskan, karena dia yang melunasi dosa dunia yang upahnya adalah mati kematian kekal. Maka Yesus ketika mempersembahkan darahnya satu kali untuk selamanya, dia mengatakan tetelestai, bahasa Yunani kan? Tapi coba bahasa Ibraninya apa? Nishlam. Itu sudah diperdamaikan. Itu sudah shalom. Maka hanya Yesus satu-satunya Raja Shalom. Ini adalah bahasan dari buku saya, bab yang ke-22. Dan ini adalah sebagai penggenap dari apa yang sudah dituliskan Nabi Yesaya dalam Yesaya 9 ayat 5. Maka tidak bisa tidak. Hanya Yesus saja, sang pembawa darahnya sendiri untuk dipersembahkan sebagai pendamaian itu. Maka Yesus adalah sang imam besar agung kita. Dia adalah sang Mesias sekaligus sebagai juru perantara kita, juru syafaat, dan yang mempersembahkan darahnya sendiri untuk melunasi hutang dosa kita. Baik, saya kembalikan kepada Pak James. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan bertanya jawab. Pak James. Ya, terima kasih banyak Bu Rita untuk pemaparannya, luar biasa sekali ini. Sampai kita tidak menyadari sudah melewati waktu ya Bu ya. Dan wah, ternyata ini jadinya nggak cukup ini Bu untuk 1 jam doang Bu ya. Ini kayaknya harusnya bisa sekitar 4 kali pertemuan kali Bu. Saya tadi nggak di-cut jadi saya lupa deh. Aman Bu. Oke, kita boleh ini overtime dikit deh untuk bertanya. Boleh Bu, boleh. Ya. Mungkin untuk
selanjutnya saya persilahkan kalau dari Bapak, Ibu ada yang ingin bertanya boleh lewat chat, nanti kita bacakan pertanyaannya. Nah, tadi sih udah detail banget sih ya kalau saya saksikan tadi tuh. Oh, ada dari Ibu Abigail. Ibu Abi, silakan. Ya, selamat malam, Bu. Selamat malam. Bu Rita, terima kasih atas pengajarannya. Ya. Ya. Konsep Mesias orang Israel setelah pembuangan di Babel itu kan di mana kondisi mereka saat itu dalam keadaan yang Ibu katakan tadi inferior, kompleks ya. Nah, itu membuat mereka memiliki konsep bahwa Mesias adalah orang yang akan mengembalikan kerajaan Israel seperti itu. Dan kalau tidak salah, Alexander Agung dan Yudas Makabe juga sempat dianggap sebagai sosok Mesias karena membebaskan Israel dari bangsa lain. Nah, pertanyaan saya, Bu, nah sekarang kan bangsa Israel itu sudah menjadi bangsa yang independen ya, sangat maju, dipandang, sangat disegani, bahkan dikatakan memegang perekonomian dunia. Nah, kira-kira menurut Bu Rita, konsep Mesias seperti apa lagi sih yang mereka tunggu gitu sekarang? Itu aja, terima kasih. Masih ada yang mereka tunggu, yaitu apa? Mereka merindukan dibangunnya kembali Bait Allah. Dan untuk hari ini nggak mungkin. Karena posisi ruang Maha Kudus itu ada di bagiannya Masjidil Aqsa. Kalau mereka ngotot itu bisa jadi nanti perang. Nah, jadi artinya di sini keadaan yang dimana Mesias itu datang tampaknya belum ada, ya, karena Bait Allahnya belum dibangun. Jadi di mana? Jadi di mana kembalinya Sang Mesias itu? Nah, makanya Yudas Makabe itu sempat dianggap sebagai Mesias. Ya, setelah itu ada Simon Bar Kokhba dianggap sebagai Mesias. Tapi Yudas Makabe, Simon Bar Kokhba mereka kalah. Mereka kemudian terbunuh dan tidak dapat mengembalikan kerajaan Israel, bahkan mereka masih dalam keadaan terjajah. Maka di sini timbul konsep yang baru, ya. Ada pengajaran Rabi, yaitu Rabi Rambam, Rabi Moses ben Maimun pada abad ke-11, mereka memiliki konsep demikian. Kalau Mesias itu, orang yang dianggap Mesias itu mati, ya, berarti dia adalah Mesias palsu. Contohnya apa? Yudas Makabe mati dalam pertempuran. Terus kemudian ada Simon Bar Kokhba mati dalam pertempuran. Maka dalam tulisannya Rambam dalam Hilchot Melachim pasal 11 ayat 3-5 itu betul-betul menuliskan nama Yesus orang Nazaret. Bahkan Yesus orang Nazaret yang dikira sebagai Mesias, dia mati terbunuh. Maka kalau mati terbunuh, itu bukan Mesias yang dijanjikan. Maka mereka sampai sekarang dengan konsep itu menunggu kapan ada Mesias yang gagah perkasa, yang sakti marandraguna, yang dapat mengembalikan kerajaan Daud dan bahkan membangun kembali Bait Allah. Itu Ibu Mei. Terima kasih Bu Rita. Sama-sama. Iya, terima kasih pertanyaannya dari Bu Abigail. Selanjutnya, ini Bu ada pertanyaan dari Pak Daniel Panggabean. Apakah pada zaman pasca pembuangan ada imam-imam yang bukan Lewi? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Paulus sebagai seorang suku Benjamin termasuk juga imam pada zamannya? Dan ini ada 3 nih, banyak juga ya. Apakah para hakim-hakim semuanya adalah Lewi atau apakah mereka menjadi ternama tetapi fungsi imam dijalankan oleh keturunan Lewi? Oh, ini semua terkait dengan hakim Lewi ya, Bu ya. Ya. Jadi pada pasca pembuangan apakah ada imam-imam dari Lewi, ya. Jadi pada pasca pembuangan itu kan ada Yudas Makabe. Yudas Makabe itu dia adalah putra dari Imam Matius, Imam Matityahu. Nah, Imam Matityahu ini memperanakkan Yudas Makabe yang menjadi panglima dari pemberontakan Makabe dari kekuasaan Antiochus Epiphanes yang dikenal dengan
hari raya Hanukkah itu. Nah, kalau Yudas Makabe memang dari golongan Lewi, dari golongan imam, ya. Tapi kemudian ada suatu imam yang kemudian garis imam yang kemudian terkontaminasi. Nah, ini yaitu keturunan dari golongan orang Makabe, yaitu keturunan dari golongan Hasmonean yang ditengarai itu melakukan kesepakatan dengan para penjajah. Nah, makanya kemudian ada orang Eseni yang nggak setuju dengan keimamatan itu, kemudian dia mengasingkan diri di tempat lain. Nah, di situ ada kontaminasi dari keimamatan Lewi yang dari garis Sadok itu. Nah, kemudian ada juga pertanyaan di sini. Apakah Paulus sebagai suku Benyamin termasuk juga imam? Enggak. Paulus bukan imam. Paulus adalah rabi, ya. Paulus dari golongan suku Benyamin. Nah, dari suku apa saja itu boleh menjadi rabi, karena rabi itu mengajar, ya. Seorang ahli Taurat itu boleh dari suku apa saja, karena mereka sebagai penyalin-penyalin kitab. Tapi untuk imamat itu harus keimamatan orang Lewi. Nah, bagaimana dengan misalnya, ini ada pertanyaan lagi, apakah para hakim-hakim semuanya adalah orang Lewi? Enggak juga, ya. Pada zaman hakim-hakim ketika masuk ke dalam tanah perjanjian yang dipimpin oleh Yosua, Yosua sendiri adalah seorang dari suku Efraim. Dan kemudian nanti Anda akan melihat ada Deborah. Deborah itu dari suku Yehuda, bisa menjadi hakim. Hakim bisa jadi dari suku apa saja, tetapi keimamatan itu selalu dari Lewi. Itu jawaban saya. Oke, terima kasih banyak, Bu. Mungkin untuk pertanyaan terakhir kali ya, Bu, ya, dari Pak Dian. Boleh, Pak Dian? Silakan Pak Dian. Selamat malam, Bu. Selamat malam, bertemu lagi. Ya, saya mau tanya, seringkali banyak minta maaf. Oke. Tadi Ibu mengatakan mengenai ungkapan alegoris tentang duduk di sebelah kanan Allah, ya, seperti dalam ayat itu disebut lambang-lambang atau simbol-simbol kekuasaan. Tapi bagaimana soal di Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke 55-56 itu, Bu? Stefanus yang melihat Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Itu kan kalau menurut literatur, kalau kita menurut bahasa Indonesia kan seringkali orang rancu. Oh, berarti di surga itu ada Allah dan ada Yesus. Tapi bagaimana dengan literatur ini? Ya. Terima kasih, Bu. Nah, kita harus melihat bahwa apa yang dilihat oleh Stefanus di situ adalah suatu penglihatan yang dalam ranah pikirannya manusia, dan kita juga bisa memparalelkan itu dalam kitab Wahyu yang dimana Rasul Yohanes sendiri melihat dua tahta Allah dan anak domba. Nah, ini kadang-kadang itu yang disebut ini juga bisa diparalelkan dalam Daniel pasal 7 ayat 13. Ya, coba Anda bacakan Daniel pasal 7 ayat 13. Yang dimana ada yang lanjut usianya memberikan kekuasaan kepada Kefarnesa. Jadi apa? Kepada anak manusia. Nah, kepada anak manusia ini seolah-olah ada dua tahta. Nah, kalau Anda membaca, ada banyak tadi yang saya berikan ilustrasi, ada Yesus, ada Bapa, kemudian di atasnya ada burung merpati. Nah, itu adalah satu ilustrasi dari Daniel 7 ayat 13. Dan memang agak susah untuk membahasakan alam roh. Ya, dalam pikiran kita seolah-olah ada dua tahta, berarti Tuhannya lebih dari satu dong. Nah, inilah yang biasanya itu dipersoalkan oleh teman-teman Muslim, bukan? Nah, tapi konsep kita adalah Trinitas adalah Allah yang Esa, yaitu Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang memiliki hakikat yang sama, tiga pribadi. Nah, hal ini hanya dapat kita pahami bukan dengan konsep pemikiran harfiah manusia. Jadi walaupun ditulis seolah-olah Stefanus itu melihat Yesus ada di sebelah kanannya Tuhan, tapi ini juga bisa kita artikan bahwa Yesus sebagai pemegang kekuasaan di surga. Seperti yang Tuhan Yesus firmankan dalam Matius 28
ayat 19, kepadaku telah diberikan kekuasaan sorga dan di bumi. Ini juga dalam maksud aku ini ada di sebelah kanan Bapa. Itu Pak Dian. Baik, terima kasih banyak Bu Rita untuk jawabannya. Pak Dian udah ya Pak ya? Nah selanjutnya karena ini sudah jam 9, saya persilakan Bu Rita untuk mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan terkait dengan kecuali yang tadi nggak sudah ada yang dipaparkan. nanya lagi. Udah sih Bu. Sudah nggak ada yang nanya lagi. Oke. Ya, mungkin saya harap ini sudah jelas, atau mungkin Anda malah bingung, jadi nggak tahu mau nanya apa nih gitu. Oke. Kita sudah mempelajari mengenai hubungan antara Kristus, Mesias. Kristus adalah transliterasi bahasa Yunani ke dalam bahasa Indonesia, Kristos, Kristus. Mesias adalah juga transliterasi dari bahasa Ibrani, Masyiah menjadi Mesias. Jadi Kristus dan Mesias adalah kata yang sinonim, yaitu yang diurapi. Nah, yang diurapi ini adalah Sang Imam Besar Agung, Imam Mahdi. Dan memang konsep Perjanjian Lama, Sang Imam ini disebut Mesias. Karena inaugurasi dari Sang Imam itu selalu dengan minyak urapan, sehingga dia juga disebut sebagai Mesias. Raja pun disebut sebagai Mesias, karena inaugurasi dari Raja juga melalui pengurapan. Nah, ternyata Mesias ini juga dikenakan kepada orang yang dipakai Tuhan. Orang asing, yaitu siapa? Kores. Kores pun disebut sebagai Mesias. Tetapi konsep Mesias yang eskatologis, yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi adalah Mesias yang mengembalikan kerajaan Daud dan Salomo, kejayaannya itu, dan juga pembangunan kembali Bait Allah. Jadi kalau kita sedang menanti kedatangan Mesias yang kedua kalinya, orang Yahudi menanti kedatangan Mesias yang pertama kalinya. Jadi nanti saya pernah cerita juga, pernah guyonan gitu dengan seorang rabi. Apa sih perbedaan antara aku dan kamu, orang Kristen dan orang Yahudi rabbinik ini? Kan kita lagi nungguin Mesias, sama-sama lagi nungguin Mesias kan? Kalau kamu nungguin Mesias datang kedua kalinya. Kalau aku nunggu Mesias yang datang pertama kalinya. Seandainya nanti Mesias yang datang itu namanya Yehoshua gitu, si Rabi ini nanya, aku akan nanya deh, ini kedatanganmu yang pertama atau yang kedua? Gitu. Yang artinya sebenarnya konsep Yahudi dan Kristen ini sebenarnya sama, hanya saja ada tafsiran-tafsiran yang berbeda, tetapi sesungguhnya kita menanti Mesias yang sama. Itulah. Dan mempelajari Alkitab dalam wawasan Ibrani ini bukan untuk menjadikan Anda menjadi Yahudi, tetapi untuk menggali Alkitab lebih dalam lagi. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Bapak Ibu semua, terima kasih banyak untuk kehadirannya di malam ini. Dan di minggu depan nanti kita ada seri Sehat Bersama Teman lagi dengan tema Kamis Putih dengan pemantiknya Pendeta Esther Pujo Widiasi. Dan itu nanti seperti biasa tanggal 8 April jam 7:30 malam. Nanti bisa diakses lewat Zoom dan juga YouTube dari GKI Kedoya. Dan kegiatan kita di malam ini sudah selesai. Untuk menutup dengan doa, saya meminta kesediaan dari Bu Evelyn untuk membawakan kita dalam doa. Boleh, Bu Evelyn? Ya, terima kasih James, Bu Rita, terima kasih, sangat clear sekali. Ibu Bapak, terima kasih kehadirannya. Mari kita menutup dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau telah mengirimkan Ibu Rita bagi kami malam ini, sehingga kami bersama-sama dapat mendalami Alkitab yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Biarlah kami mempunyai semangat untuk
semakin mengenal Alkitab yang Tuhan beri kepada kami, sehingga kami semakin peka terhadap rancangan Tuhan, terhadap suara Tuhan, dan kami dapat dibangun terus menjadi para pelaku firman itu sendiri. Kami mau memohon Tuhan berkatilah Ibu Rita untuk segala kebaikan yang sudah Dia tunjukkan kepada kami semua, untuk kemurahan hatinya. Biarlah kiranya kasih dan damai Tuhan melingkupi Ibu Rita, sehingga dalam setiap kehidupannya dimanapun Tuhan tempatkan, dia beroleh kemampuan untuk membawakan kedamaian dan kesukacitaan bagi sekitarnya. Malam ini kami bersama-sama akan berpisah dan kami akan beristirahat. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang dapat kami percayai. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Terima kasih Ibu Bapak, selamat malam. Terima kasih semuanya, terima kasih yang sudah hadir, Ibu Evelyn, Pak James, Pak Dian, Ibu Lita, halo, Ibu Sinta dan semuanya. Ya, halaman ini akan ditutup. Terima kasih. Semua indah pada waktunya, mentah
rencana